kesulitan? Ya, ya, silakan diselesaikan. Baik, sudah selesai ya? Selesai? Kita bahas bersama-sama ya? Baik, jadi nanti Pak Sandi panggili masing-masing kelompok salah satu saja. Nanti kita bahas, kita diskusi bersama di depan teman-teman kalian. Baik, silakan kelompok 1 sudah selesai ya? Boleh perwakilan dibacakan hasil dari diskusinya? Ayo silakan dibacakan. Berdiri, boleh berdiri? Boleh berdiri, tidak apa-apa. Ayo, nggak usah malu. Nah, baik, tadi dapat nilai apa Mbak? Nilai sosial. Nilai sosial. Jadi nilai sosial itu apa? Nilai sosial adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan tata pergaulan atau individu di dalam masyarakat. Ya, baik. Jadi itu ya, nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku individu di masyarakat. Itu ya, jelas ya, berkaitan dengan tindakan kita, perilaku kita dalam bersosial di masyarakat. Kemudian contohnya apa itu? Cerpennya? Silakan nanti temukan nilai sosialnya yang mana itu. Dibacakan coba, boleh Mbak? Tapi Pak Kusuma tidak pernah makan, dia pun ikut makan. Jika melihat kami sedang dalam kesulitan, maka tidak segan menolak dengan sendiri pekerjaannya tanpa meminta. Ya, terus nilai sosialnya yang mana? Dari pernyataan itu tadi? Melalui hubungan antara Pak Kusuma dan Ibu Kusuma sebagai majikan dan kami sebagai pembantunya. Pak Kusuma didapatkan sebagai majikan yang baik dan tidak pernah melanggar rendah posisi pembantu rumah tangga seperti kami. Nah, itu ya. Dengar semua ya. Nah, jadi penjelasan dari kelompok 1 itu terkait dengan nilai sosial dijelaskan itu kaitannya dengan hubungan antara majikan dan pembantu. Ya, jadi perilaku antara majikan dan pembantu itu sangat baik ya. Perilaku sangat baik kaitannya dengan nilai sosial. Artinya perilakunya itu sangat baik ya, saling membantu gitu. Sudah paham ya kelompok 1? Baik, sekarang berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 mendapat nilai apa? Nilai moral. Nilai moral itu apa? Ya, jadi itu ya, kalau tadi nilai sosial kaitannya dengan sosial di masyarakat, kalau moral itu kaitannya dengan etika, perilaku, sopan, santun. Nah, itu di situ tadi sudah Pak Sandi lampirkan contoh pernyataan atau cuplikan cerpen. Silakan dibacakan coba. Meskipun baru 1 minggu Pak Kusuma tinggal di lingkungan barunya, dia sudah mengunjungi hampir semua warga di sana untuk bersilaturahmi. Meskipun Pak Kusuma tinggal di rumah mewah bekas keluarga Pak Raja yang terkenal sangat sombong dan tidak pernah berbaur dengan warga sekitar. Ya, kemudian silakan ditemukan mana nilai moralnya dari cuplikan cerpen itu tadi. Akhlak Pak Kusuma yang digambarkan sangat baik, ramah dan penuh sopan santun kepada warga sekitar yang menjadi pelanggan. Nah, itu tadi ya. Jadi bisa ya jelas bahwa nilai moral itu kaitannya dengan akhlak sopan santun. Terbukti
terbukti atau terlihat itu dari Pak Kusuma atau Pak Kusumo yang mempunyai sikap sopan santun terhadap warganya atau masyarakat. Jelas ya? Kelompok yang lain benar ya? Jelas? Jelas. Nah, silakan. Baik, selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 mendapatkan nilai apa tadi? Nilai agama. Nah, silakan Mas Radit berdiri. Apa itu Mas nilai agama? Nilai agama adalah nilai-nilai dalam cerpen yang berkaitan dengan aturan atau bersumber dari agama tertentu, Pak. Ya, baik itu ya. Sudah jelas ya kalau agama itu nilai-nilai kaitannya dengan agama atau ajaran sesuai dengan agama yang dianut. Nah, itu contoh cuplikan cerpen silakan dibaca dulu, Mas. Ya, contoh cerpennya. Agama dapat dilihat pada cerpen. Contohnya, Karti segera bersujud sebagai ungkapan syukurnya karena ia akan dapat berkah yang tidak terduga. Selama ini ia hanya bekerja sesuai kewajibannya tanpa mengharapkan apapun dari Pak Kusumo, majikan barunya. Namun Karti tidak pernah lelah berdoa dalam setiap kegiatannya. Berdoa agar ia bisa menginjakkan kaki di tanah suci hingga doanya terjawab melalui Pak Kusumo. Ya, itu tadi cuplikan cerpen. Silakan Mas ditemukan nilai agamanya di mana letaknya di pernyataannya, Mas. Nilai agama meliputi sikap Karti yang selalu rajin berdoa dan tidak lupa bersyukur ketika mendapatkan berkah. Nah, itu ya jelas ya, semuanya udah paham ya. Nilai agama itu kaitannya dengan kegiatan ibadah. Tadi sudah dijelaskan bahwa Karti di cuplikan cerpen itu menunjukkan bahwa tidak pernah berhenti untuk berdoa beribadah. Gitu ya. Jelas paham? Baik, silakan lanjut kelompok terakhir, kelompok 4 mendapat nilai apa? Nilai budaya, silakan berdiri Mas Yogi. Nilai budaya, ayo. Budaya adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan kebiasaan, tradisi atau adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah. Nilai budaya biasanya ditunjukkan dengan penggambaran adat istiadat, kebiasaan yang berlaku di tempat para tokoh, bahasa dan gaya bicara tokoh yang mencerminkan bahasa tertentu, nilai-nilai yang hanya berlaku di tempat tinggal tokoh tersebut dan lain-lain. Nah, itu ya. Jadi nilai budaya itu kaitannya dengan kebiasaan atau adat istiadat yang melekat di suatu daerah. Jadi tiap daerah itu punya kebiasaan atau adat yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Contoh Mas, di situ ada cuplikan cerpen, silakan dibacakan. Seperti tak mau lekas ditinggalkan, begitu bahagia menyambut kehadiranku. Kata bapak, puncak pelayan takut. Maka ibu berdandan dari pagi dan menyuruhku lekas mandi. Beliau ingin aku menemaninya menyaksikan tabut dibuang ke laut sebagai tanda bahwa 10 Muharram telah tiba. Buang jauh segala mara bahaya, lantas ibu akan tenang melepas kepergian besok. Nah, itu ya tadi Mas Yogi sudah menjelaskan. Terus letak nilai moralnya di mana, Mas? Adanya budaya ditunjukkan dengan adanya penggambaran tradisi tabot, yaitu tradisi yang biasanya dilakukan masyarakat Bengkulu menyambut bulan Muharram. Nah, itu ya jelas ya. Tak ulangi lagi, nilai budaya adalah kebiasaan atau adat istiadat yang masih dipegang atau tradisi yang masih melekat dan dilakukan pada masyarakat atau daerah tertentu. Nah, di sini tadi cuplikan cerpen itu kaitannya dengan budaya apa? Tabot. Itu salah satu tradisi yang masih dilakukan pada suatu daerah tertentu. Kaitannya tentang apa? Menyambut bulan Muharram. Jelas ya? Sudah paham? Nah, itu tadi silakan kembali ya. Nah, itu. Baik, jadi itu tadi ya. Unsur ekstrinsik ada 4 nilai dari cerpen. Ada nilai agama, budaya, sosial, dan moral. Nah, kita sudah bersama-sama membahas. Paham semua? Udah ya? Udah atau gampang? Gampang dan mudah. Itu ya. Baik, ada yang tanyakan? Ya ada? Baik, kalau tidak ada, itu tandanya kalian sudah paham. Pak Sadi juga mengucapkan terima kasih ya, sudah serius mengikuti pembelajaran hari ini dengan Pak Sadi. Baik, itu sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Semoga kita selalu sehat. Ya, amin.
Oke, itu dari Mas ini, mohon maaf.